Cewek cowok itu. Cewek. Iya betul. Jadi Seventeen tuh lagu JKT48 khusus anak-anak yang umurnya 17 tahun pada saat itu. Lucu banget. Lucu gemes. Aku juga masih bisa ikutan. Boleh dong. Ingat banget waktu itu aku pas graduation aku dibikinin exhibition gitu. Jadi kayak di selantai sama FX dibikinin exhibition kayak pameran. F4 berarti? Iya di F4. Udah mulai guys. Udah mulai ya? Let's get it. Jiko shock Kaido. Oh my god. Kayak ini kali ya kayak di JKT. Kayak ini JKT Gimana, ya, oke. gimana? Udah mulai dari sebelah kiri. Kiri mana? Kiri. Aku ya berarti ya? Aku ya? Oke. Halo semuanya. Halo. Sekali lagi ya. Halo semuanya. Halo. Si Mungil yang limited edition dan selalu tersenyum. Halo, aku Sindivia, panggil aku Yupi. Yupi. Halo semuanya. Halo. Kalian adalah bara apiku. Apiku tidak dapat berkobar tanpamu. Perkenalkan, aku Tria Rona. Kalau aku beda tau diajarinnya. Kamu gimana? Jadi kayak majunya tuh gini. Halo semuanya. Halo. Dalam samudera yang misterius, aku akan membuatmu tenggelam dalam pesonaku. Hai, aku Gina. Udah lama ya? Udah lama banget. juga ya. Betul dia tuh gak pernah nyatu gak sih dari dulu gak kayak kita tuh gak pernah satu tim ini pertama Iya, kali betul. satu tim. Soalnya kita beda gen gak sih? Kak Yupi Benar. Gen 2. Aku gen 3. Aku gen 4. Oh tapi kita ini ya berurutan ya. Kayak tangga gitu ya. Iya ya. Oh iya Boleh ya? duduk gak sih nih? Oh, Boleh iya, duduk iya, ya? boleh, Kak? boleh. Boleh duduk, boleh duduk. BTW kan grade-nya kapan? Ya ampun. Aku paling baru sih, kayaknya aku Oh, berapa? 2023. 2023, wow masih hangat ya. Masih hangat. Kalau kamu Kak Yupi? 2019. Oh udah 2019. Oh Iya. sebelum Covid berarti ya? Sebelum Covid. Pas iya. banget sebelum Covid. Berarti Kayak aku yang cuma paling berapa lama. bulan sebelum Covid gitu. Berarti aku yang paling lama guys. Iya ya. Aku cuma 2 tahun, aku grade itu 2016. Oh my god. Gak grade sih sebenarnya, hengkang tulisannya kalau di Google ya. Kalau di Google, Kalau dicari di Tria Rona, hengkang dari JKT48. Oke. Tapi seru banget ada kita bersatu di sini ya. Yes, For the first Time bener banget. Seru banget. Tapi kita mau di sini mau ngobrol-ngobrol ya sekaligus nostalgia gitu kan. Yes. Waktu jadi member, tapi ada suara bel Ada itu. suara apa itu? Itu yang spesial kita akan ada bintang tamu guys. Oh my god. Siapakah bintang tamu kita yang pertama? Siapa ya? Halo, permisi. Gimana nih? Halo. Baiklah, Asya boleh silakan. Boleh duduk silakan. di Oh, sini. boleh ya, boleh ya. Selamat datang di Mantan Idol. Oh my God. Kayaknya nggak ini ya, nggak afdol kalau misalnya Asya nggak Jiko Shokai dulu. Oh, bener. Bener nggak sih? Jadi kita udah di Jiko Shokai, Boleh terus dong. sekarang Asya Jiko Shokai. Wajib ya di sini ya. Wajib. Wajib ya, Kakak ya. Kunci itu ketentuan. Oke. Sambil berdiri boleh? Oh berdiri Dia boleh. berdiri, boleh. boleh. Berdiri Biar lagi. kayak MC beneran. Bener. Ya, oke. Halo semuanya. Halo. Aku datang menggayakan embun pagi yang menyejukkan suasana hati. Hai semuanya, panggil aku Ashel ya. Terima kasih. Ashelia, benar. Jadi kan aku biasa nih kayak panggil aku Ashel ya. Nama aku kan Ashel tapi diplesetin sama yang Oh nonton. namanya Terus jadi Ashelia. Ashelia gitu, diledekin. Itu ceritanya. Oke. Ini kita flashback aja kali ya ke masa-masa waktu jadi member, kita nostalgic ya. Boleh. Iya. Boleh. Kalau kita kan graduate udah lumayan lama ya. Kalau Ashel baru ya? Aku baru tahun lalu. Tahun ya. lalu. Tahun lalu. Baru banget, guys. Ada yang lebih baru ya jadi. Berarti kamu berapa Iya. tahun tuh? Aku 4,5 tahun di JKT. 4,5 tahun. Oke, Kenapa akhirnya memutuskan untuk graduate dari JKT? Akhirnya aku tuh
ngajuin graduate dari 2023 akhir, dari 2023 awal, tapi di ACC kan 2023 akhir buat ngumumin sampai akhirnya graduation gitu kan. Waktu itu aku emang niatnya mau main film, dan kalau misalnya di JKT, walaupun aku sering kayak di casting segala macam, suka nggak jadi gara-gara jadwalnya bentrok sama teater, sama apalagi waktu itu 2023 akhir tuh emang lagi ramenya ya Kak, maksudnya lagi kayak banyak off-airnya lagi. Tapi pernah main film pas masih sebagai member JKT48 gitu? Belum pernah, tapi juga. udah beberapa kali casting Dapet tapi nggak jadi gara-gara jadwal, gitu. Terus sampai akhirnya kalau misalnya banyak yang bilang kalau kita mau mencapai sesuatu harus ngorbanin salah satunya gitu kan. Jadi akhirnya kamu memutuskan untuk graduate. Jadi itu yang membuat kamu memutuskan graduate ya. Jadi karena kamu mau mencoba path baru, mencoba jalan baru, mencoba acting. Iya, jadi aku official graduate-nya 2024 Februari, tapi ngumumin Oktober 2023 tahun lalunya. Jaraknya berapa tuh ya? Oktober sampai Februari itu berapa kurang lebih 4 bulan. 4 bulanannya ya? Oke. Cepat juga ya berarti ya di Lumayan. ACC-nya. Terus kamu ada kayak kalau misalnya kayak Yupi kan waktu itu dia graduate ada konser. Terus iya. Jinan tuh teater, special special show, show. ending special show. Kalau kamu ada Aku special show juga. special waktu show. itu. Berarti kamu nentuin sendiri lagu-lagunya gitu ya? Benar, dan itu tuh Ini paling kepo. Dia kayak selalu nanya, Yupi kamu kalau konser kayak kamu tentuin lagu sendiri. Kalau nggak salah iya Kak. Wah enak ya, seru ya. Kakak waktu itu nggak milih lagu sendiri. So katanya Katria itu hengkang. Iya. Hengkang. Aku kalau kalian search aku di Google, itu Triarona tuh hengkang loh. Hengkang ya. Jadi aku tidak merasa ada special show dan juga konser guys. Jadi aku makanya kepo gitu. Kepo ya. Tapi ada last show gak Katria? Last show. Kayaknya Nggak ada ada, official, oke. adanya yang taunya fans, yang taunya kayak tapi nggak official gitu. Terus dulu setlistnya apa yang dibawain? Setlistnya aku tuh bawain lagu apa yang kakaknya Center itu yang unit di BNT. Jangan panggil diriku idol. Iya, jangan panggil Diriku idol Iya, gitu iya. ya. Oh, kamu suka lagu itu? Aku suka banget karena itu tuh jadi di gen aku ada yang namanya Kami, Karin, Ashel, Marsha, Indah. Itu tuh pernah bawain itu juga dan aku Center waktu itu. Terus aku kayak pengen nginget lagi, bawain lah lagu. Nostalgia lagi. Bawain Nostalgia. lagu itu. Iya, abis itu aku bawain Higurashi no Koi. Ih gemes. Higurashi Sama no siapa? Koi sama Adele waktu itu. Duet ya? Duet kan Oke. berdua kan. Abis itu Janji ya. Kayaknya aku Katie banget Janji ya. ya. Janji ya. Yakusokuyo ya? Yakusokuyo. Oke. Katri banget Ashel. Katie banget anaknya. Oh, kamu emang Katie dari dulu ya, dari awal? Enggak, aku dulu backupnya tim J justru. Oh, gitu. Tapi kayak lagu-lagu lebih mengena lagu Katri mungkin. Iya, Tapi lagu Katri Katri. enak-enak sih, aku juga suka lagu Katri. Makasih ya. BTW kan kamu udah 4 tahun nih di JKT. Kamu Iya. berarti Senbatsu juga nggak masuk Senbatsu nggak? Aku tuh Senbatsu yang Ponytail Toshushu, sama Darashinai. Pertama senbatsu pertama kamu apa? Darashinai itu baru banget yang apa JKT 33 New era. yang New Era yang nggak ada tim sama sekali. Jadi guys, JKT itu sempet nggak ada tim JKT. Jadi timnya langsung tim JKT48 aja gitu, New Era. Itu single pertamanya Darashinai. Wow, semuanya ini berarti pernah Senbatsu ya guys ya. Cuma aku aja yang masih training. Tapi BTW jelasin dulu dong Senbatsu tuh apa sih guys? Iya. Karena kan banyak yang nggak tahu nih Senbatsu apa sih Apa sih gitu. Shell? Aku nggak tahu loh senbatsu itu apa. Serius nggak sih Kak Yuki? Bohong padahal dia sering center guys. Kayaknya ya, Center. 10 kali nggak sih? Center, Apa 15 kali? Apa Lebih 20 nggak kali? sih, Kak? Coba jelasin deh. Jadi itu Senbatsu itu single dari JKT48 ada 2 cara, yaitu lewat Sosenkyo, itu dari voting by fans, dari ngumpulin poin fans-fansnya terus voting ke Sosenkyo. Ada juga yang pilihan manajemen untuk ngisi single itu. Senbatsu itu tuh biasanya 12 sampai 16 orang, tapi sekarang JKT lagi sering pakai konsepnya yang 12. 12. Iya, pas zaman Kayubi 16 16 ya, ya, masih formatnya 16. Jadi itu bisa dipilih manajemen, bisa lewat voting by fans. Nah, kamu waktu itu waktu Darashinai sama apa tadi? Ponytail ya? Ponytail itu dari manajemen. manajemen. Ashel pernah ikut Sosenkyo? Nah, dari member New Era cuma aku yang nggak pernah ikut Sosenkyo. Oh iya? Gen 9 udah ikut semua kemarin yang apa?
Sukinanda ya. Sukinanda. Gen 9 ikut semua, jadi cuma aku doang. yang Karena belum kamu mau merasakan. graduate. Karena aku udah keburu graduate. Iya, Sebelum Sosenkyo. Tapi nggak apa-apa lah ya. apa-apa. Kan yang At penting least dapat pernah masuk. bakso. Iya, Yang Oke, penting oke, kan oke. mengejar mimpi-mimpi yang berbeda selanjutnya. Betul. Yang penting masuk senbatsu sih. Kalau menurut kamu nih Shell ya, kan kamu udah pernah masuk senbatsu gitu. Setiap member sebenarnya beda-beda ya pencapaian tertingginya menurut mereka di JKT. Nah, kalau menurut kamu pencapaian tertinggi kamu tuh selama di JKT itu apa sih? Kayak masuk single Oke, kah? oke, Atau oke. misalnya jadi center atau Iya. apa gitu. Menurut kamu sendiri? Kalau menurut aku sendiri ya, aku masuk ke dalam video performance yang Oshibe. Oshibe, Yang belakang ah. Marsha, Katin, Freya, Iya, iya. sama kamu Teh. Iya. Itu kan Kamu tahu cuma gak berlima. Oshibe? Dia bingung nih. Oshibe tuh ini loh lagu yang Unit song iya, yang tahu Unit yang itu loh, Yang berdua song. aslinya. Yang berdua. Oh, cewek cowok itu. Cewek cewek. Iya, betul. Oh, yang sekarang ada dibikin yang versi barunya itu. Iya, itu Oh, iya, iya. aku diajak tuh, alhamdulillah diajak, itu salah satu pencapaian aku sih. Dan ada sama lagu Seventeen juga. Oh iya. Jadi Seventeen tuh lagu JKT48 khusus anak-anak yang umurnya 17 tahun pada saat itu. Lucu banget. Lucu gemes. Aku juga masih bisa ikutan. Enggak dong. Iya. Enggak, dia cuma Masih 17 tahun loh. 17 beda Guys. dikit, 18 ya Kak, 18 ya. Cocok. Sebulan lagi 18 soalnya. oh, gitu ya. Jadi Oke, masih bisa baik. lagi ya. Masih bisa. Kita Januari kan? Iya, kamu juga Iya, ya? kita Sama Capricorn kita kan. Capricorn. Kalau Baiklah. Katrina 17 juga kan? Aku 16 sih. Tahun depan aku 15. Mundur. Ulang tahunnya Itu sebagai kesisanya ya kalau mundur ya. Banget Udah ya, banget takut loh. banget, takut. Nah, Asyel kan berarti generasi 9 ya? Iya, aku generasi 9. Kalau aku kan generasi 2, terus Katria 3, Tiga. Jinan 4. Berarti kan lumayan beda jauh tuh dari kita kan. Nah, menurut kamu nih apa sih yang paling berkesan jadi member JKT48 di Gen 9? Terus kira-kira ada gak sih kayak memori yang pengen kamu ceritain atau misalnya kayak pertemanan yang mau kamu ceritain gitu-gitu? Oke, jadi tuh pas generasi 9 dulu tuh kita ber-13. 13. Iya, kita ber-13 orang, cuma generasi aku itu tuh generasi pandemi. Oh. Jadi Pas banget ya? pas banget. Kenapa Jadi aku masuk pas pandemi gitu ya? jadi sebelumnya Asyel waktu kamu masuk masih ada aku gak sih? Kayupi tuh grade kapan? 2019 19. akhir ya? 2019 akhir ya? Aku 2019 akhir Baru pas masuk. Sosenkyo Rhapsody aku baru masuk. Wah. Jadi setelah kakak. Oh, berarti kalian tidak bertemu? Enggak, tapi cuma Kayupi sering main ke teater sih. Iya, waktu itu pernah main. Oh, jadi kayak masih baru-baru banget ya? Masih baru-baru. Oke, baru-baru Ya, keluar masih gitu. baru-baru ya guys, masih kayak fresh. masih kayak kepo dikit gitu. Iya, iya, kayak mau apa datang sih? gitu, kayak lucu gitu Oh, kan. gitu. Terus gimana? Oh iya, terus Generasi pandemi. generasi pandemi, jadi aku kan masuk Desember 2019. Oke. Nah, Februari atau Maret 2020-nya tuh Udah COVID COVID kan? kan? Ah, betul. Covid. Kasihan. Jadi kita debutnya tuh di teater gak ada penonton. Jadi live streaming semuanya. Oh, Jadi iya, kita iya, generasi iya, pertama bener. yang ngerasain itu gak ada penonton. Terus konser pertama aku juga itu penontonnya masih kayak 50% dari biasanya JKT. Misalnya biasanya JKT jadi sedikit 3.000, ya? ini kayak cuma 1.000-an Seribuan. doang. Oh, yang waktu itu yang apa sih? Sun and Moon Soluna bukan sih? Iya, Soluna yang di Yang Balai Soluna. Sarbini. Aku lupa pokoknya di mana. Iya, iya, oh, iya, yang itu. iya. Itu malah penontonnya itu- cuman 10 ke 20 Oh iya, tahu. iya, oh iya Demi benar. apa? Sumpah. Itu 20 orang konser. Iya, bener-bener. Karena emang benar-benar nggak boleh ada banyak orang di satu tempat. Iya, iya, iya. Sedangkan member sendiri aja udah banyak nih kan. Dan itu Jadi nggak invitation boleh. semua kan, Kak? Iya, Penontonnya invitation semua. Terus kamu rasanya gimana? Kadang kan kita biasanya kalau sebagai member tuh Kayak rame. justru justru bener. semangat perform itu kan fans. Bener. Cuma live streaming doang dan cuma sedikit gitu yang nonton. Nah, jadi guys, awal aku masuk JKT kan terkenal sama kayak fan chant-nya, terus kayak fans yang rame, yang seru. Nah, pas aku debut sepi, terus pas konser pertama sepi. Jadi jujur itu challenging banget buat Gen 9 sampai akhirnya ada restrukturisasi. Oke. Yang dari 13 disisain jadi 4. Jadi jujur Waktu generasi kamu 13 orang 13 jadi 4 orang, orang. 4 semua dan Ih, banyak banget. dan itu Oh, makanya ini yang bener-bener bawain Idol sedih. Nante tadi. Ada nanti tadi yang kami itu, jadi yang sangat amat berkesan ya karena kita persahabatan tuh
erat banget karena gennya sedikit kan. Beda dikit sama Gen 4 ya, Gen 4 berapa orang? Aku 12 waktu 12 itu waktu ya? baru masuk, iya. Cuma tiba-tiba disisain 4 itu lebih kayak sedih banget jujur. Makin kompak lagi ya tapi ya. Lebih kompak lagi, pas berempat makin kompak lagi gitu. Dan masih deket sama teman-teman yang lain juga. yang udah Oh, jadi itu yang paling berkesan ya dari kamu di berkesan Gen banget 9 itu. jujur. Apa itu? Kita akan masuk ke tantangan mantan idol dance time. Kamu ntar maju boleh ya kalau kamu tahu? Iya. Kamu tahu enggak tahu? Jangan tahu kan. Susah kamu. Aku nggak tahu. Maju. Ah, lupa. Yeay. Langsung berasa Carmen ya. Ayo. Dikejar. Putar-putar. Ada lagi? Oh, ini biasanya Kak Tria nih bisa nih. Oke. Apa ya? Enggak tahu aku. Pokoknya gini. Asik. Apa lagi? Dia nggak tahu aku mundur. Hey man. Baby, alihkanlah padaku pandangan kepada seseorang itu. Berilah ketikan dariku. Seru banget ya. Jadi kangen joget, pasti kangen joget. Terus kayak tuh pada tuh udah nempel di otak gitu loh. Muscle memory kan. Muscle memory bener Kayak banget. langsung bergerak. Iya, setelin lagu JKT itu kayak langsung Otomatis poses gitu ya. Iya, Badannya muscle kayak poses, memory. kayak gerak sendiri Iya gitu. bener. Kok serem ya? Saking sudah diulang beratus Iya, ratusan udah kali. ribuan kali udah masuk tuh lagu. Udah perform itu lagi. Udah Iya, sampai mata iya, merasa iya. gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong masih ngomong Gen 9 Gen kali 9. ya, masih Gen 9 nih. Kan kamu tadi bilang kamu 13 orang ya? 13 orang. Awalnya. Terus tiba-tiba tuh langsung jadi 4. Iya. Itu pasti sedih dong perasaannya, tapi mau nggak mau gimana caranya kamu harus punya cara untuk bertahan kan? Pasti. Untuk menjadi yang terpilih lah ibarat yang nggak kena restrukturisasi. Nah itu gimana sih kamu cara menunjukkannya kayak kamu tuh pantas loh di JKT-nya, kamu pantas bertahan gitu. Competitionnya gimana? Competitionnya ya pasti dari 13 teman-teman aku ini semua pantas sebenarnya buat bertahan ya. Yes. Cuma balik lagi itu kan semua keputusan manajemen gitu kan, keputusan manajemen. Kita sebagai member sejujurnya kayak ya udah yang dikasih rezekinya ini ya berarti kayak gini gitu ya. Kita melanjutkan perjuangan teman-teman kita yang keluar. Nah, setelah sisa 4 orang ini, aku tuh sama teman-teman aku, Katrin, Marsha, Kak Indah, itu jadi bikin kayak pertemanan yang biar dinotis, biar gen kita dinotis sama orang, yaitu kami. Jadi kita tuh kayak seminggu sekali selalu live dan kayak nginep-nginepan di rumah buat kayak nunjukin Persahabatan yang persahabatan kita keras buat gitu ya. jujur itu juga salah satu cara kita buat naikin nama gen kita gitu. oke. Jadi walaupun gen paling bontot, paling kayak nyisanya paling dikit, tapi kita pengen ngasih buktiin. branding gitu, pengen buktiin ke orang-orang kalau misalnya gen kita ini juga bisa gitu. Oke, keren banget. Keren banget ya. Ih, berarti ada ini nggak fanbase tersendiri gitu buat kalian pertemanan Ada, berempat? ada banget yang suka JKT gara-gara pertemanan kami. Terus dulu kan lagi zamannya FYP ya. Iya. Lagi zaman FYP terus kayak lihat karena aku lihat tuh yang kalian kemarin live kami. Jadi ya banyak juga yang kenal aku as a kami gitu. Maksudnya kenal awalnya bukan sebagai Asyel tapi lihatnya Karena kami. lihat kami. Iya, jadi dia itu salah satu cara kita selain karena emang kita deket. Itu cara kita. Jadi kayak kita berkompetisi dengan sehat dan bareng-bareng gitu. Oke, ngomong-ngomongin soal fans nih, Shell. Yes. Kalau ada nggak sih kayak perlakuannya fans atau kayak gift-nya fans atau apapun yang kayak kamu paling inget banget gitu? Ingat banget waktu itu aku pas graduation aku dibikinin exhibition gitu. Jadi kayak di selantai sama FX dibikinin
exhibition kayak pameran. F4 berarti. Iya di Wow. F4 dibikinin tentang aku, terus Perjalanan dari awal perjalanan sampai akhir. Padahal kayak aku mikir apa yang mau dibikin, aku kayak cuma 4 tahun gitu kan, tapi ternyata ada dan bagus banget. Terus Wow. waktu itu aku pas graduate dikasih emas sama mereka. Dikasih emas. apa tuh kalung gitu? Emas batang. Oh, Mas Emas Batang. batang, batang, yang guys. Oke. emas batang, yang emas batang. Gak main-main Boleh potek ya. dikit nggak? Iya, Kayak bagi coklat, ya. coklat Parut dikit Bu, parut dikit boleh nggak? Berapa gram itu? Berapa gram itu? Berapa gram aku lupa karena bener-bener langsung Dikasih. Masih Iya, ada dikasih sampai sama aku. sekarang? Masih ada alhamdulillah. Masih ada. Wow, Gila. luar biasa. Katanya itu sisa uang kas fanbase ya. Daripada Oh, bingung jadi mau fanbase ada dikemanain. uang kasnya juga. Ada uang kasnya. Tapi tiap fanbase ada uang kasnya tahu. Pasti ada. Iya, gitu. Iya. Oh, ya Dijual ampun. buat Oh, iya, project- banyak project. gitu. Kenapa? Enggak. Kayak berbeda kayak. Oke. Seru sih, seru banget. Kalau gitu nih kan kamu kan udah melalui perjalanan panjang lah di JKT 4 tahun, lumayan lama. Terus kan sekarang udah graduate. Terus kira-kira setelah graduate ini kamu kan main film nih. Iya, betul. Gimana tuh perjalanannya kalau boleh tahu? Perjalanannya jujur ya, pas aku graduate itu aku belum kayak ada bahasa, belum ada jaminan. Jadi aku kayak belum tahu mau ngapain gitu. Iya, bukan belum tahu mau ngapain, tapi aku belum ditawarin film apa-apa. Jadi aku belum kenal sama siapa-siapa, aku belum casting kemana-mana. Jadi pas aku ngumumin, nggak ada jaminan, jadi kosong aja. Aku manifesting aja kayak, ya Allah semoga nanti pas Februari, tahu-tahu besoknya ada produsernya yang nge-calling supaya main film. Padahal aku masih kayak ngawang banget. Tiba-tiba Januarinya, pas mendekati ulang tahun aku itu, ada salah satu produser yang filmnya udah tayang, Dilan, itu ngubungin aku kayak kita masih ada satu slot kosong nih buat buat Jadi yang jadi apa? kakaknya Dilan. Kamu mau nggak ngisi? Ya mau banget gitu. Berarti kan. ini project pertama kamu. Project setelah pertama keluar aku. ya. Nah alhamdulillah dari situ kebukalah pintu-pintu yang lain. Jadi banyak ya. Iya, jadi kamu Alhamdulillah. enggak under manajemen apa gitu setelah keluar Enggak. baru bersendiri gitu ya? Enggak, sampai Keren, sekarang pun keren. yang megang aku mama aku, Masih manajer mama. aku, mama. Nah kalau akhir-akhir ini nih, yang terbaru tuh project Nah. kamu apa sih? Pengen tahu dong, pengen Iya. tahu dong. Kaki aku tuh sempat patah kan. Jadi Aku tahu yang iya, kamu syuting itu karena aku kan. syuting di luar negeri itu sempat patah. Terus Syuting apa? ada film buat di Kamboja. Oh gitu. Film buat di Sekarang nggak Kamboja. Sekarang udah nggak apa-apa, udah pakai heels lagi nih kak. Ya Emang kenapa Nah, maksudnya? Di mana? Jadi itu waktu itu aku ya lagi syuting di Angkor Wat, terus kan banyak anak tangga ya. Jadi aku malam-malam syuting udah ngantuk, kayaknya ya udah jatuh aja dari tangga patah. Oh, berarti Jadi kamu emang emang terguling gitu. Iya, nggak terguling, jatuhnya cuma kayak jatuh. Ketak udah. Segitu Jatuhnya doang bisa cantik, patah. tau Jatuh cantik aja bisa patah. Aku pun shock Ya ya. ampun. Dan sebelum kaki aku patah tuh aku sempat syuting di gunung kan, yang petaka gunung gede itu. Terus aku kayak dalam otak aku, kayaknya aku nggak lagi deh mau ambil gunung-gunung atau alam-alaman. trauma ya Beb. Udah nih, aku Terus lepas ngambil gips. tangga malah ternyata kena juga gitu. Iya, itu ngambil alam-alam, pokoknya aku udah trauma karena sakit. Sebulan setelah aku lepas gips, aku ditawarin lagi sama Star Vision yang bikin petaka gunung gede. Mau nggak nih judul alam juga, pencarian terakhir judulnya. Aku langsung gas pada saat itu doang karena aku nggak akan kapok naik gunung. Jadi karena kamu main film tentang alam tuh jadi menimbulkan kecintaan sendiri ya sama naik gunung ya. Iya, walaupun Oh, kayak wow. di otak kayaknya enggak deh, kaki aku kan bermasalah nih, mau naik-naik lagi segala macam, tapi ternyata aku deep down tuh emang suka gunung, suka alam, dan ditawarin lagi lah pencarian terakhir, film yang nanti tayang hari ini guys. Hari ini jangan lupa tuh, tanggal 28 Agustus. Tentang apa sih? Tentang apa? Jadi film pencarian terakhir ini tentang nyertain keluarga yang harmonis. Terus pada suatu malam aku sebagai anaknya yang masih kecil didatengin sama sosok penunggu gunung. Dibilang ke ibunya, kamu pilih kamu yang diambil atau anak kamu yang buat ikut aku, karena dulu Ceritanya nanya ke mama kamu. Iya, nanya ke mama aku. Jadi tuh dulu ceritanya orang tua aku pernah naik ke gunung ini, ke Gunung Sarangan. Terus mereka melakukan sesuatu yang gak boleh, yaitu makan di gunung. Pokoknya mereka sempat hilang segala macam, mereka turunlah dengan selamat. Terus pas turun sama selamat, ternyata selama 7 tahun ini
aku masih diteror, keluarga aku masih diteror karena harusnya kalau misalnya kamu makan di gunung, ya jiwa kamu yang harus dimakan sama gunung gitu. Tapi emang nggak boleh Iya. makan di gunung ya? Itu beneran. Jadi itu, Iya, itu jadi beneran itu nggak? sebenarnya, Itu true story nggak? jadi itu sebenarnya kalau misalnya karena aku pernah naik ke gunung, sebenarnya nggak boleh sembarangan makan di gunung gitu. Tetap ada manner dan Tetap ada adat. manner, Iya. semua itu ada manner, kayak nggak boleh buang Bekas sampah makanan, sembarangan, sampah. bekas makan Tapi berarti boleh sembarangan. makan sebenarnya. Boleh makan, selamat lapar dong ya? Kak. Iya, Iya, gue iya. jadi bingung. Ngecamp Kalian di gunung. Terus jadi aku Iya. bingung nanti kalau naik gunung gimana? Terus Nah. pas udah nggak boleh makan apa? Iya. Jadi tuh nggak boleh makan di situ tuh ada tempat bertapa orang-orang Oh, dulu. ini ada gitu. tempat yang Spot-spot. sakral. Iya, yang nggak boleh, lokasinya. yang nggak boleh. Yang Dan nggak jadinya boleh. aku karena aku kangen sama mamaku, 7 tahun mamaku hilang ke gunung. Aku mau nyusun mama aku dan aku berakhir hilang juga di gunung. Nah, dan pencarian terakhir ini nih, papa aku nyari aku dan mama aku yang hilang di gunung. gitu. Makanya Yang- judulnya yang pencarian yang terakhir. Iya, dan ada quotes filmnya juga. Apa? tuh? Jadi film ini didedikasikan untuk jiwa-jiwa yang hilang di pelukan gunung dan untuk mereka yang mencari tanpa pamrih. Seperti itu. Jangan lupa ditonton. Jangan hari ini keluar guys 28 Agustus. Tuh ya. Tapi Dan- ternyata maknanya malah dalam banget terus Iya, kayak banget. agak kayak sedih gitu loh. Iya jujur karena Sedih. ini tuh beda dari horor-horor yang lain karena ini horornya ada misterinya tapi dramanya juga kuat karena emang ngambil kisah persahabatannya, perkeluargaannya. Lagi pula kan banyak banget juga ya cerita-cerita gunung-gunung gitu di kalau misalnya di kalangan orang-orang Indonesia yang hilang-hilang lah pas segala Iya, macem bener, kan. bener, Jadi bener, bener. relate gitu kan ceritanya. Iya, bener. Dan itu mungkin gak lepas dari segala macam hal yang ada beneran di gunung. Iya gitu ya. benar. Dan jujur gunung emang kita harus hati-hati di gunung guys. Maksudnya Tapi dimanapun itu ada gak manners. berarti kamu berhenti untuk mau naik gunung lagi kan? Enggak, malah jadi tertantang walaupun aku awalnya kayak nggak mau, tapi ternyata tertantang dan aku mau. naik gunung Wow, lagi. luar biasa. Beda ya sama aku. Pernah Iya, gak? kalau Pernah gak? kamu Aku naiknya gunung Roblox. Tapi gunung Roblox pun pusing loh kalau Itu dinaikin. susah loh. Bener, kayak awal-awal semangat lama-lama kok pusing ya, enak gitu. Terus Emang ya. Emang kita harus sambil gerak juga. Kakak harus cobain. Aku Enggak, pengen harus motion cobain. sickness, motion sickness. Iya. Kayak awal-awal kan semangat nih, lama-lama kayak terlalu Jenuh curang, terus kan, pusing Heeh, banget. jenuh Aku tuh lama-lama. ngebayangin naik gunung di Roblox aja tuh kayak susah itu gitu. Apalagi Apalagi aslinya, aslinya Nah. pasti banyak banget tantangannya ya. Kayaknya keren kalau- banget. keren banget. Keren banget. Kayaknya kalau aku lebih baik ya oke. Aku selanjutnya aku lebih baik nyoba Roblox dulu dibanding gunung asli. Nah iya boleh tuh. Oke. Berarti Asya udah naik 2 gunung. 2 gunung. Luar Alhamdulillah. biasa. Oke, kalau gitu Ada lonceng lagi tadi ya. Yes, kita akan apa nih? Ke tantangan mantan idol in pose. Idol in pose. Pose ketemu fans 1, 2, Kamu gini. Apalagi saya sama. Oh, dia aku ada dada juga. Aku ada dada juga. Beda tim nih, ketuker nih. Dia kan biasanya kan Ketemu fans di biasanya bilik. di handshake. Iya, di Band. bilik. Performance juga bisa. Iya. Ya kalau performance nanti gini. Iya, lagi Kalau di jalan, kalau di jalan kayak Kayupi gitu kan. Kalau di jalan pasti kayak gini. Iya benar. yang kedua. Pose jadi idol. Susah Oke. banget. 2, 1. Kamu gini. Coba sama kajian Kita sama Kak sama Yupi ya. sama Katria Beda sama semua ya? Ini beda Sama. semua. Sama Beda lah, semua. tolonglah. Oh, kita masih gini. Iya, Kita udah nyanyi bersama. Ya ampun. Dulu kita sering tahu kayak pose-pose kayak Iya. gini, terus kayak gini. Oke, nggak apa. Kita di next selanjutnya kita harus menang. Iya. Pose nari Bali. Oke. 3, 2, 1. Oh, mereka sama. Mantan bukan? Emang kita Tolonglah. Dua-duanya. Oh, dua-duanya sama. Iya. Udah, kita harus Memang semangat. kita hanya mantan, guys. Next. Pose makan mie. 3, 2, 1. Oke, ini penentuan. Enggak juga sih, nggak penentuan.
satuan. Bisa jadi kalau kakak menang seri berarti. Iya. Pose naik gunung. 3, 2, 1. Soalnya kalau naik gunung ada apa sih? Ada Tongkatnya. Tahu kayak sambil melihat Tahu nggak? Aku pemandangan. ngapain? Aku megang ransel. Ransel nggak dipegangin Oh, nggak? ranselnya nggak megang ya? Kredit. Biasanya agak pegel gitu kan. Oh bisa Kalau aku lihat sih. pemandangan, pemandangan guys. Ranselnya dibawain. Kalau mau. Enggak tahu Ada, sendiri. ada yang dibawain pakai porter, biasanya ada yang enggak. Oh. Kalau terlalu besar gitu dibawain. Dibawain dong. Oke, ih seru banget. Seru ya. Seru banget. Boleh dong Asya promoin film kamu sekali lagi. Sebelum Biar itu, semuanya ingat. aku ada hadiah buat kalian sebentar ya. Ya ampun, kita nggak ngasih hadiah sih. Jadi dikasih jadi beban. Ini dia hadiahnya, bolehkah? Ada baju. Makasih. Ini buat kakak. Ini baju boleh kalian pakai, boleh buat santai-santai di rumah. Yeay, makasih Asya. Boleh di styling, biasanya tuh sering dipotong Sabrina. Aku suka nih Oke, size-nya gitu. kecil. Iya, itu S semua ya guys, pasti muat. Oke. Nah, kamu silakan ya promo film kamu yang ini Asya. Oke, teman-teman yang nonton Mantan Idol harus juga nonton film Pencarian Tahir yang tayang hari ini 28 Agustus karena kalian pasti akan merasakan roller coaster yang ada di alam tersebut, di gunung tersebut. Apalagi kalau kalian suka trail run, suka naik gunung, anak alam, dan kalian pengen nonton misteri-misteri, horor juga, drama juga, kalian harus nonton film Pencarian Tahir. Wow. Yeay, jangan lupa ditonton. Oke guys, makasih yang udah buat nonton kita. Nextnya kalian pengen lihat kita ngobrol sama siapa lagi di sini, langsung aja ditulis di komen ya. Yes. Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Tonton terus Mantan Idol setiap hari Kamis jam 7 malam di channel Waktu Indonesia Hiburan. Dan ada juga nih guys program Dan Lurus yang tayang setiap hari Selasa jam 7 malam di channel yang sama ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mantan Idol lebih baik dari mantanmu. Bye-bye. Tapi dia sendiri ngerasa denurul nggak? Gua denurus gua merasanya Iya, parah gua. kegiatannya ngapain? Gua suka live musik banget, Bos. Ya. Live musik tapi stay halal ya. Ayo. Stay halal. No.